جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، marhaban bikum ayyuhal ikhwah wal akhwat, para bapak dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Selamat datang di salah satu dari rumah Allah Azza wa Jalla, di salah satu majelis subuh yang ada di muka bumi ini, di bumi Allah. Kita mengais rezeki pahala dan juga rezeki ilmu di tempat ini, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa Allah Azza wa Jalla menjadikan amal ibadah yang kita lakukan dan masih sedikit ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ditolak olehnya, dan juga menjadi pemberat mizan hasanat di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Jemaah sekalian rahimakumullah, pembahasan dari kitab Ad-Da' wad-Dawa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, atau disebut juga kitab Al-Jawab Al-Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Pembahasan terakhir kita yaitu al-athar al-qabihah lil ma'asi, efek-efek buruk maksiat. Kita pada pertemuan sebelumnya telah membahas 3 efek buruk pertama, dan kita lanjutkan beberapa efek buruk dari maksiat dari kita disebutkan dalam kitab ini. Dimulai dari masalah atau poin keempat berikutnya, nomor keempat dari efek buruk maksiat. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa minha, di antara efek buruk maksiat, al-wahsyatul lati tahsulu bainahu wa bainan nas. Al-wahsyah, sebagaimana sebelumnya saya sebutkan, al-wahsyah itu ada sisi keliaran, liar gitu. Liar yang terjadi antara diri dengan orang-orang. Al-wahsyah asli maknanya liar, tidak teratur, tidak tertib, tidak nyaman. Jadi wahsyah, keliaran. Lawan dari al-ahl atau al-ahliyah. Makanya himar dalam bahasa Arab ada 2, atau hayawan. Ya. Ada hayawan yang sifatnya wahsi, ada hayawan yang sifatnya ahli. Wahsi itu dia liar. Liar itu enggak mesti masalah jinak atau bukan ya. Jinak itu beda lagi. Lawannya liar ini adalah terpelihara, terjaga. Nah, ini binatang yang wahsi sifatnya, maka binatang ini enggak ada yang menjaga, melainkan dirinya sendirilah yang mengandalkan diri sendiri saja untuk menjaganya. Sedangkan hayawan yang sifatnya ahli itu biasanya dijaga oleh pemiliknya. Makanya himar itu kalau bahasa kita keledai. Tapi dalam bahasa Arab himar itu ada 2 macam.
yaitu himar wahsy dan himar ahli. Himar wahsy itu adalah kuda zebra, sementara himar ahli itu keledai. Ya, kuda zebra umumnya liar, adapun keledai biasanya dipelihara. Ya. Dan di sini wahsyah, al-wahsyatul lati tahsulu bainahu wa bainan nas. Ada keliaran hati dan ketidakterjagaan hati yang terjadi ketika berinteraksi dan bermuamalah kepada orang-orang. Gara-gara apa? Gara-gara maksiat. Ya, gara-gara maksiat. Jazakallahu khair. Dan kata beliau, wala siyama ahlal khairi minhum, apalagi terhadap orang-orang baik di kalangan manusia. Jadi kalau ketemu sama orang yang baik gitu, orang ahli maksiat itu akan merasa itu ada keliaran hati, suudzon kepada orang baik itu, tidak enak rasa interaksi dengan orang-orang baik, nggak cocok rasanya. Ya, kurang cocok. Sekarang jemaah coba, kalau misalnya kita ini rajin sholat dan kita tidak bermaksud meremehkan sebagian hamba Allah, kita memohonkan hidayah pada diri kita dan mereka semua. Kita dengan pakaian yang pakaian masjid lah, pakaian sholat, peci, sarung, baju koko dan semisalnya lah. Ya. Kemudian kita lewat di pos atau lewat di jalan yang mana di situ ada orang nongkrong dan itu di waktu maghrib. Kita menunjukkan di sini tanpa kesengajaan, tanpa maksud, sebenarnya menunjukkan kesolehan gitu loh. Dengan pakaian yang menunjukkan kita akan sholat. Ketika orang-orang nongkrong ini lihat kita, ya, mungkin mereka ada yang salah tingkah gitu kan. Ada yang enggak enakan, ada yang tetap nyapa dan berusaha untuk memperformakan diri mereka bahwa saya enggak ada problem kok dengan ini semua. Padahal boleh jadi di hati mereka ada guncangan-guncangan atau gesekan-gesekan malu, rasa malu. Ini yang disebut wahsyah. Jadi rasa itu enggak enak gitu antara dirinya dengan orang yang menampakkan kesolehan. Ya, kita enggak mengatakan diri kita sudah soleh, tapi begitu ya. Ada ketidakenakan, ketidaknyamanan apalagi terhadap orang-orang yang ahlul khair, orang baik. Fa innahu yajidu wahsyatan bainahu wa bainahum. Orang yang ahli maksiat itu akan mendapatkan di hatinya wahsyah, keliaran, ya, ketidaknyamanan. Wa kullama qawiyat tilkal wahsyatu ba'uda minhum wa min mujalasatihim. Semakin kuat perasaan wahsyah di hati tersebut, maka akan semakin berusaha menjauh dari orang-orang ini dan menjauh dari duduk bareng dengan orang-orang ini. Ahli maksiat ketika misalnya ada beberapa orang yang tampak saleh, mereka duduk bareng, kita yakin ahli maksiat itu tidak akan mau duduk bareng dengan mereka. Ada rasa malu, tidak enakan gitu loh. Dan wahsyah itu semakin buruk dengan apa? Dengan adanya suudzon di hati mereka terhadap orang-orang yang zahirnya baik. Kadang-kadang orang-orang fasik itu menuding macam-macam orang-orang yang baik. Percuma pecian, percuma baju koko, percuma sarungan, munafik gitu. Kadang-kadang mereka akan menjuluki atau menganggap orang-orang yang berusaha untuk berada di jalan Allah, berusaha untuk baik walaupun penuh kekurangan, mereka akan melabeli munafik lah. Mereka akan paling juga mereka di balik layar kayak gini kayak gitu. Padahal mereka nggak tahu apa-apa tentang apa-apa di balik layar. Tapi syaitan membisikkan ke hati mereka waswasah dan wahsyah. Ya. Wa hurima barakatal intifa'i bihim. Dan ahli maksiat itu karena makin menjauh dengan orang-orang baik dan kelompok yang berjamaah, salat berjamaah, diharamkan keberkahan, diharamkan pada mereka keberkahan untuk mengambil manfaat dari orang-orang baik. Malah justru mereka lebih dekat dengan orang-orang yang sejenis. Maka memang namanya manusia, ruh itu mereka adalah jasad, mereka adalah jiwa-jiwa yang sebenarnya mujannadah, yaitu sesuai dengan pasukan atau dalam batalion mereka. Dan dalam bahasa Arab namanya at-tuyur ala ashkaliha taqa' namanya. At-tuyur ala ashkaliha taqa'. Kalau bahasa Inggrisnya itu
The bird of the same feather flock together, gitu. Arti Indonesianya gimana, Pak? Komunitas. Ya, nah simpelnya gitu, udah selesai kan gitu. Komunitas. Artinya seseorang itu akan berkumpul dengan yang sejenisnya. Nah, community itu kan sejenis gitu loh. Komunitas misalnya yang suka naik sepeda, pasti diisinya orang-orang yang suka naik sepeda atau hobi naik sepeda. Ya, nggak ada komunitas naik sepeda tapi kemudian nggak ada yang nggak suka sepeda dan sukanya main burung merpati misalnya. Nah, ini beda komunitas harusnya gitu kan. Tapi the bird of the same feather flock together gitu, akan flock gitu ya, flock kan kumpulan burung gitu. Jarang misalnya ada burung bangau, satunya burung gereja, kan nggak nyambung, Maka seseorang itu akan bersama dengan orang yang atau komunitas atau kelompok yang sesuai dengan dirinya gitu. Maka ahlul ma'siyah bersama ahlul ma'siyah, at-tayyibun lit-tayyibin, at-tayyibun lit-tayyibin juga, al-khabithun lil-khabithin gitu. Orang-orang yang baik berkumpul bersama orang baik. Ya, orang-orang yang buruk berkumpul bersama dengan yang semisalnya. Maka di sini wajar ketika kita melihat misalnya diri kita kalau berusaha untuk menuju ke jalan Allah, tapi kok nggak betah ketika berada di tempat yang ramai, di situ diminum khamr, nggak betah. Dan sebaliknya, orang-orang yang rajin minum khamr dan berkumpul begadang bersama untuk minum khamr, ketika diajak ke masjid susah. Khamr itu bisa membuat seseorang apa? Terhalang dari amal-amal soleh. Terhalang. Seolah-olah khamr itu adalah bibit-bibit yang membuat setan itu mudah untuk merasuki orang ini dari segi pikiran dan akal. Kemudian selain wa hurima barakatul intifa' bihim, orang ahli maksiat diharamkan atau dicegah oleh Allah Ta'ala dari mengambil keberkahan berkumpul bersama orang baik, wa qaruba min hizbis syaitan, maka malah lebih dekat kepada kelompok syaitan. Lebih dekat kepada kelompok syaitan. Biqadari ma ba'uda min hizbir rahman. Kedekatannya dengan kelompok syaitan itu sekadar dengan jauhnya dia dari kelompoknya Allah Azza wa Jalla, yaitu hizbullah, yaitu dari kelompoknya Allah, artinya yaitu orang-orang yang betul-betul menginginkan Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan mereka. Wa taqwa hadhil wahsyatu hatta tastahkim, maka teruslah kuat al-wahsya ini, yaitu gap antara dirinya, antara hatinya dengan hati orang-orang yang baik, sampai kemudian bahasanya itu menjajah ring, yaitu sampai wahsya ini berhasil menjajah hatinya sehingga anti terhadap orang-orang baik. Fataqa bainahu wa baina imraatihi wa waladihi wa aqaribihi wa bainahu wa baina nafsihi fatarahu mustawhishan bi nafsihi. Bahkan sampai juga bisa terjadi gap antara dirinya dengan istrinya sendiri. Dan gap antara dirinya, gap ini ngerti Pak ya? Gap ini artinya apa ya Indonesianya? Celah, betul, celah pemisah, hijab, celah, spasi gitu yang semestinya tidak ada gitu loh. Semestinya bareng-bareng gitu. Tapi ini ada gap antara dirinya dengan istrinya, ada gap antara dirinya dengan anaknya, ada gap antara dirinya dengan kerabatnya. Ya. Dan tentu kita tidak bermaksud mengomentari rumah tangga orang lain secara khusus, karena rumah tangga kita ini juga pun punya problematika dan masalah yang itu amanah dari Allah. Misal kita memiliki anak dan ternyata gara-gara perceraian kita terhalang untuk berdekatan dengan anak kandung. Perceraian itu salah satu solusi jika itu benar gitu loh. Ini bukan masalah di perceraiannya, tapi pasti ada sesuatu yang merupakan dosa sebelum terjadi perceraian. Ya. Hidup itu kalau normalnya adalah kita sama anak itu together, seatap serumah. Untuk yang belum menikah anaknya ya, atau yang tidak kuliah mungkin,
Maksudnya kita dengan anak-anak itu tidak terpisah dengan adanya gap baik secara sosial maupun adanya gap secara jarak, aslinya bersama gitu loh. Tapi ketika tidak ada uzur dengan adanya gap ini, berarti ada sesuatu dari dosa sebelumnya, maka terhalang dari kedekatan dengan keluarga, terutama anak. Bahkan istri yang mungkin posisinya masih istri, bahkan istri yang mungkin masih satu kasur, satu ranjang, tapi tetap ada gap secara makna. Pasti ada sesuatu. Ya, pasti ada sesuatu. Ini di luar tentang misalnya kenyataan seorang kerja di luar negeri atau di luar kota, ini beda. Ini bukan ini yang kita maksud. Tetapi ketika tidak ada keinginan atau di hatinya banyak keengganan terhadap pasangannya sendiri, pasti ada sesuatu yang harus dicari penyebabnya dan solusinya. Ternyata penyebabnya itu nggak lain melainkan dosa. Nah itu sebenarnya nggak lain melainkan dosa. Kalau kita mau muhasabah, apapun itu penyebabnya, pasti ujungnya berupa dosa. Diawali dari situ, tidak dengan lainnya. Dan mungkin di antara penyebab mungkin mertua misalnya, kita nggak suka dengan ibunya atau nggak suka dengan bapaknya, kita tersakiti dengan lisan mertua kita misalnya. Dan ternyata korbannya dan kita tidak suka dengan dia, yaitu istri kita misal. Apa salah dia sehingga kita menjauhinya, padahal yang bersalah adalah orang tuanya misalnya. Dan kalau kita perhatikan misal hal seperti ini terjadi, loh berarti ini zalim gitu loh. Apa dosa kezalimannya? Yaitu kita menilai seseorang dari orang tuanya. Kita menjauhi seseorang karena orang tuanya. Kita menjauhi istri kita karena kelakuan orang tuanya. Dan ini tidak benar gitu, tidak relevan. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kebencian engkau terhadap suatu individu atau kaum menjadikan engkau tidak berbuat adil. Berbuat adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Maka jangan sampai karena nggak suka dengan keluarganya, kita kemudian membenci istri kita, padahal she has nothing to do with them gitu loh. Dia tidak ada urusan, tidak ada sebab dengan keluarganya. Maka ini individu yang berbeda. Ya, jangan sampai kita benci dengan individu, namun individu lainlah yang kemudian menjadi tumbalnya. Dan ini suatu dosa, suatu pelanggaran dalam Islam. Ya, sebagaimana tadi surat Al-Maidah. Jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum menjadikanmu tidak berbuat adil. Berlaku adillah. Ya. Maka jangan sampai dosa ini membuat Allah Ta'ala menghijabkan, memberikan gap antara diri kita dengan istri kita, diri kita dengan anak-anak kita, diri kita dengan kerabat kita, dan diri kita dengan teman baik kita. Apa Pak di antara hal yang sebenarnya banyak terjadi sekarang dan mungkin sejak lampau, antara kerabat atau antara teman sahabat dekat gitu loh. Hutang asalnya mubah. Kalau memang berhajat mubah, oke. Tetapi ada kalinya seseorang di awal itu memang ada gambaran saya hutang, menggampang-gampangkan masalah hutang, sehingga ketika tidak mampu bayar nggak ada info, nggak terlacak, ya, atau terlacak di mana keberadaan orang ini tapi nggak memberitahu, sudah tenggat waktu nggak ada info dan hilang, ya. Ya tadinya sering ke masjid, gara-gara tenggat waktu udah nyampe, mulai dia hilang, menjadi makhluk gaib. Nah di sini ada banyak kasus orang yang tadi bersahabat, gara-gara hutang itu kemudian tidak lagi bersahabat, bahkan saling mendoakan keburukan satu sama lain. Atau minimal yang memberi hutang ini merasa terzalimi, akhirnya mendoakan keburukan. Ajaib jemaah sekalian. Hutang yang awalnya mungkin hajat, kemudian berhutang, memelas dan berjanji akan membayar di tanggal sekian, tiap bulan sekian dan seterusnya. Namun ternyata dengan besarnya nominal hutang itu, ditunggu tenggat waktu kok nggak ada info. Ditanya, afwan jawabannya. Oke, itu masih bagus, jawaban afwan masih bagus, daripada jawabannya sabar napa. Nah kan nggak enak kalau misalnya sabar napa, ntar juga dibayar gitu.
Ya. Tahun depan masih nggak ada kabar. Ditanya afwan lagi, ya. Memang sih kita itu di antara hadis Nabi SAW ada pedagang grosiran gitu. Ibarat kalau sekarang pedagang grosiran, Pak. Dia seperti distributor atau ya supplier, pedagang grosiran, memiliki produk banyak di tokonya. Dan ada pedagang eceran atau ketengan di kampung-kampung yang datang ke pedagang grosiran ini, mereka itu ngambil barang dengan cara hutang. Nah kan gitu kan, banyak kayak gitu. Ngambil barang dengan cara hutang dulu ya, bawa dulu, ntar dibayar tanggal sekian. Dan namanya pedagang besar seperti ini, pedagang grosiran atau distributor atau misalnya, itu kemudian kan punya ghulam. Dalam hadis Nabi sebut ghulam, yaitu budaknya, yaitu anak buah lah gitu ya, yang biasa mencatat dan mengantarkan barang atau menagih tagihan. Maka kata Rasulullah SAW, orang ini, bos ini menyuruh ghulamnya untuk tolong tagih-tagih orang-orang yang hutang sama kita, ini sudah waktunya. Namun kalau engkau mendapatkan ada orang di antara apa ya, kalau distributor bawahnya apa itu, konsumen lah, anggap ada di antara konsumen kita yang belum bisa bayar, maka fajawizhu, yaitu beri dia kelonggaran. Maka kata Rasulullah SAW, maka di hari akhir pedagang yang seperti ini akan Allah Ta'ala berikan kelonggaran di hari akhir sehingga mudah masuk surga. Betul, kita itu kalau mau tagih orang yang kita tagih belum bisa bayar, betul sih, itu pahalanya besar, apalagi kalau dilunasin. Tapi kan kok udah saya ikhlasin aja, itu kadang-kadang malah jadi tuman gitu loh. Besok ngutang lagi berharap bakal dilunasin lagi. Ini jangan kok kayak ini ya. Biarkan dia itu terbebani dengan hutangnya supaya merasa bertanggung jawab gitu. Tapi kadang-kadang udah beberapa bulan, berapa tahun tidak ada effort, tidak ada usaha untuk bayar kayak gitu loh. Misal utang 10 juta, janjinya sebulan 500 ribu nanti bayar, berarti kan dalam waktu 20 bulan selesai itu hutang. Seenggaknya ada kayak usaha bayar 500 ribu, karena nggak bisa bayar dulu kayak 100 ribu per bulan, kan gitu bisa ya Pak ya. Lebih diberi udzur lah oleh kita misalnya. Tapi gara-gara orang ini hilang, kemudian tidak ada kabar dan tidak mau mengabari keadaannya, dan harus kita dulu yang nagih bertahun-tahun seperti itu, lama-lama kan hati kan kesel Pak. Walaupun dulunya sahabat, dan betapa banyak yang dulunya sahabat ada gap yang sangat jauh, kemudian gara-gara apa? Hutang tadinya nggak berdosa ketika berhajat, tapi ketika seseorang memang dalam hatinya tidak ada keinginan untuk bayar dan berusaha bayar walaupun sedikit, maka di sini terjadi dosa, terjadi pengkhianatan, mulai dari sini dosa. Dosa inilah yang membuat antara menjadi gap. Ya, maka di sini waqala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan, inni la a'sillaha fa ara dzalika fi khuluqi dabbati wa imraati. Sesungguhnya saya itu pernah bermaksiat kepada Allah, maksiat yang besar mungkin. Maka saya pun melihat efeknya di kelakuan kendaraan saya dan juga istri saya. Dalam riwayat lain, dan juga wa fa'ri, dan di kelakuan tikus di rumah saya, wa fa'ri baiti. Jadi mungkin gara-gara misalnya ketika kita mendapatkan kendaraan kita tuh macet, ngadat atau apalah gitu, mungkin yang pertama kali kita pikirkan biasanya adalah apa? Oh belum diolehin, oh belum ini secara keduniaan ya. Tapi coba kita pikirkan, ini kendaraan jadi kayak gini nih kayaknya gara-gara dosa. Coba pikir gitu. Kalau salaf kita mikirnya gitu. Wa imraati, dan juga kelakuan dari istri saya. Kalau misalnya mendapatkan istri, ya kok ini kok beda, nggak kayak sebelumnya, sekarang kok lagi sulit gitu. Emang sih lagi mungkin lagi apa namanya, PPSB, apa namanya biasanya perempuan kok lagi tanda merah itu. Kok PPSB sih? PPSB COVID dong. Mens, datang bulan atau apalah istilahnya itu. Ya. Memang sih sensitif dan seterusnya, kelakuannya beda, emosinya meningkat dan seterusnya. Ya, kalau kita mau tazkiyatun nufus, mungkin ini salah, ada dosa saya kepada Allah sehingga Allah menghukum saya melalui lidah dia gitu. Tapi kalau emang istrinya bawel dari A sampai Z, mau PKM apa tadi yang itu tadi namanya mens atau normal tahirah,
emang cetakannya udah kayak gitu, maka ya sabar. Mungkin kesalahan terawalnya adalah kok milih dia, mungkin di situ kesalahannya ya gitu. Jadi sabar aja gitu. Mungkin dosanya banyak kita gitu kan. Dan emang para ulama kayak gitu loh cara mikirnya jemaah. Para ulama cara mikirnya begitu. Mereka nggak langsung menyalahkan takdir, bahkan nggak boleh menyalahkan takdir, nggak boleh menggugat Allah, melainkan ngaca dulu gitu loh. Sampai ada seorang ulama besar di zaman dahulu, ratusan tahun lalu, itu beliau memiliki ketampanan yang masya Allah, kemudian ilmu yang lengkap, kitab-kitab yang beliau karyakan, kedudukan di mata manusia, kehormatan masya Allah dengan ilmu syar'inya. Satu itu yang kurang, yaitu punya istri itu bawelnya minta ampun dan nyakitin, maksudnya nyakitin hati, bukan nyakitin fisik. Maka ulama lainnya kemudian ngobrol dengan beliau ini, Syekh, antum ini udah disebutin kebaikannya, antum sudah gini, hebat segini dan seterusnya. Cuman kok antum itu punya istri kayak gini gitu loh. Kenapa nggak antum pisah aja dan cari perempuan yang insya Allah banyak yang mau sama antum? Maka apa kata beliau? Ya akhi, antum lihat, ana sudah mendapatkan seluruh dari kenikmatan dunia. Ilmu alhamdulillah. Mau ngapa-ngapain mudah. Kedudukan di mata manusia itu sudah nikmat semua. Kalau nggak ada yang kurang, maka mungkin aku akan menjadi berlebihan dalam urusan dunia. Maka ada yang buat saya ngerem. Siapa? Kebawelan istri saya. Justru biasanya kebawelan istri itu adalah teguran dari Allah gitu loh. Yang mendingan istri yang bawel daripada tetangga yang bawel dengan istri sendiri kan. Ya bukan berarti kita mendukung kebawelan dalam rumah tangga, bukan gitu maksudnya. Bawel di sini maksudnya kalimatnya tajam, bukan bawel biasa ya. Kalau bawel biasa itu mungkin fitrah sebagian perempuan, tapi kalau tajam lisannya kan nyakitin. Maka dipertahankan itu istri supaya apa? Kalau istri itu berlisan tajam padanya, maka dia ingat teguran Allah gitu loh jadinya. Ya mungkin ini derajatnya nggak kayak kita masih level emosian gitu, tapi umpama ini astagfirullahaladzim, dia nyakitin tapi merasa ini adalah teguran dari Allah supaya dia itu berhenti gitu loh dari dosa-dosanya. Nah seperti itu jemaah sekalian. Ya masya Allah, itu ulama. Jadi kelakuan istri itu juga para ulama salaf terutama mereka itu melihat dari sisi apa? Dari sisi saya ini kayaknya pernah bermaksiat kepada Allah. Bahkan kata sebagian dari ulama salaf dalam riwayat lain, wa fa'ri baiti, aku bermaksiat kepada Allah dan aku melihat efeknya di ulah tikus di rumahku. Sampai ulahnya tikus, kelakuannya tikus di rumahnya, yaitu ngerogotin tembikar, ngerogotin kayu di rumahnya. Itu langsung keinget dengan ini pasti karena dosa saya. Gitu loh, ajaib. Lah kalau kita itu masuk kecoa, itu yang kita pikirkan bukan masalah dosa atau apa. Langsung kita cari siapa yang salah nih, gitu. Tikus masuk, yang kita salahin tukang. Betul, tukang mungkin salah. Ya, enggak benar mungkin karyanya, tetapi coba pikirkan dari awal tentang tauhid dulu deh. Enggak mungkin tikus ini masuk kecuali pasti dengan takdir Allah, dan tidak mungkin Allah mentakdirkan sesuatu kecuali pasti ada hikmah dan pelajarannya. Mungkin kita belajar sini mungkin. Kecoa, kelabang, betul kita akan sumbat nanti secara keduniaan kita akan berikan solusinya, tapi coba secara syar'i dan akidah bisa jadi ini teguran dan nasihat dari Allah SWT. Mungkin seperti itu. Banjir yang melanda, sama sebenarnya semua musibah apapun ini, sampai cuman tikus doang bertingkah di rumah kita, maka di situ mungkin ada dosa yang menjadi teguran buat kita. Mungkin begitu jemaah sekalian. Ya. Dan sebenarnya banyak sekali hal-hal dari kalangan salaf dan juga perkataan dari ulama berkaitan dengan teguran Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang bermaksiat, yang dengan sebab maksiatnya tersebut maka terjadi gap, terjadi collision, terjadi persengketaan dirinya dengan orang lain. Di antaranya tentu khamr. Kata Allah Azza wa Jalla, khamr, perjudian dan hal-hal yang semisal, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Minum khamar, meneguknya, kemudian berjudi, itu semua adalah perbuatan najis, perbuatan kotor, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, jauhilah hal-hal seperti itu, la'allakum tuflihun. Semoga kalian itu beruntung, kata Allah.
Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Syaitan itu ingin supaya terjadi pada kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, kemarahan antar kalian dengan melalui apa? Melalui khamar dan perjudian. Kalau kita lihat orang tuh ketika minum khamar, kelihatannya itu enak. Kalau orang party itu orang barat atau orang kafir misalnya, mereka mengadakan party, meneguk khamar, kelihatannya mereka itu seperti mencintai satu sama lain. Ya. Padahal tidak. Itu menerbitkan al-adawah dan baghdha, yaitu apa? Permusuhan dan marah satu sama lain. Dan itu dosa yang sangat besar. Kemudian juga kita lihat al-maisir. Al-maisir perjudian. Kota perjudian di Amerika, Texas ya. Las Vegas. Iya. Kota paling ramai dalam masa ujian. Auzubillah min dzalik. Jangan dikira bahwasanya Amerika itu USA itu nyaman, aman, jangan. Mungkin yang pernah ke USA, kalau saya belum pernah. Tapi kalau kita lihat di berita-berita itu kriminal banyak terjadi cuma perkosaan. Di USA kan seseorang boleh memiliki lisens untuk punya pistol, Pak. Ya kan? Ada lisensnya. Ya kan? Apa namanya? Boleh. Jadi bapak-bapak datang ke masjid itu bawa pistol itu legal kalau dia punya ininya. Terjadi pembunuhan banyak di sana. Ya, bawa senjata tajam gitu. Jadi sebenarnya nggak aman. Di sana tuh nggak bisa dibilang aman gitu. Memang sheriff dan polisinya di mana-mana gampang untuk dihubungi. Tapi kenapa kok masih banyak terjadi kejahatan? Ya kan? Banyak terjadi sana, meneguk khamar banyak, perjudian banyak. Kalau kita melihat orang-orang berjudi, ya misalnya di film-film sih, saya belum pernah melihat langsung sih, paling saya ngeliatnya gaplay doang gitu loh. Kalau di Indonesia ya, itu pun tukang bengkel gitu kan, jadi beda level sama mereka ini. Kalau melihat perjudian gitu kan, mereka tuh sepertinya apa? Nikmat gitu loh. Ada dia bandarnya atau bos gengnya atau gimana, kemudian apa ya, nggak tahu gimana cara judi itu, nggak tahu gitu kan. Ya itu kemudian di samping ada perempuan gitu kan, ada perempuan biasa di film ya, nggak tahu beneran nggak di sana kayak gitu, nggak tahu kan. Ada perempuan gitu kan, terus menang, kayaknya tuh nikmat banget, terus dirayakan gitu loh, seolah nikmat. Tapi yakinlah bahwa saya benar firman Allah, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Syaitan itu menginginkan terjadinya apa? Al-adawah, permusuhan, saling marah satu sama lain karena meneguk khamar dan melakukan perjudian. Ya, maka wa yasuddakum an dzikrillah wa anis-shalah. Khamar dan perjudian itu menarik diri kalian dari zikir dan juga salat. Orang yang minum khamar itu pasti susah sholat atau sholat berjamaah, susah, nggak mau bertemu dengan orang-orang yang biasa sholat, malas, syaitan menghalanginya, susah. Fahal antum muntahun, apakah kalian berhenti dari minum khamar? Ayo berhentilah, itu perintah dari Allah. Maka ini dosa seperti ini yang mungkin bagi orang-orang fasik itu bisa unity, yaitu menyatukan antar mereka, enggak. Jangan kira seperti itu. Sekarang kalau orang melihat biasanya di media sosial itu hal-hal yang sifatnya pornografi, itu kata mereka inilah yang apa namanya unity, yang apa menyatukan bangsa. Apa? Film-film porno atau artis-artis yang suka membuka auratnya dengan sengaja, artis erotis. Apakah ini benar mempertahankan? Enggak, ini memecah belah. Malah justru menghancurkan laki-laki. Laki-laki itu bakal cepat hancurnya dengan apa? Dengan perempuan. Iya. Perempuan cepat hancurnya dengan apa? Dengan fulus. Iya. Jadi simbiosis mutualisme, Pak. Iya. Ketika laki-laki itu sudah kepincut dengan perempuan, maka laki-laki itu akan bisa mengeluarkan fulusnya dan perempuan akan suka. Jadi muter aja gitu. Nah sekarang kalau misalnya semua dua-duanya bertakwa, maka insya Allah enggak seperti itu fitnahnya. Ya, fitnahnya di apa? Ya di kehidupan tetap ada fitnahnya, tapi bukan di situ fitnahnya insya Allah.
Makanya Rasulullah SAW menyebutkan fitnahnya umat ini perempuan ada. Di sisi lain fitnahnya umat ini harta. Kenapa laki-laki nyari harta? Supaya dapat perempuan, supaya bisa menstabilkan perempuan. Gitu. Iya. Dan kenapa perempuan suka dengan harta? Supaya disukai laki-laki. Ya udah simbiosis betul. Udah rantai makanannya seperti itu gitu. Kemudian jemaah sekalian yang kelima. Yang kelima ini juga efek buruk dari maksiat. Ta'siru umurihi alaihi, yaitu urusannya itu akan dipersulit. Orang yang suka maksiat, urusan baiknya itu akan dipersulit. Fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu aw muta'assiran alaihi. Jadi orang kalau suka maksiat, tidaklah dia itu menghadapi suatu perkara melainkan dia dapatkan perkara itu tertutup atau dipersulit. Ya. Wa hadza kama anna man ittaqallah ja'ala lahu min amrihi yusra. Ini juga berbalik dengan orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menjadikan urusannya itu mudah. Faman 'attala at-taqwa ja'ala lahu min amrihi usra. Barang siapa yang tidak bertakwa, maka Allah akan buat urusannya itu susah. Iya, buat susah urusannya. Wa ya Allah wa ya lallahi al-ajab. Suatu keajaiban kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tapi suatu keajaiban, kaifa yajidul 'abdu abwabal khair wa abwabal masalih masdudatan anhu wa turuqaha mu'siratan alaihi wa huwa la ya'lamu min aina utiya. Yang ajaib adalah bagaimana bisa seorang hamba itu mendapatkan pintu-pintu kebaikan dan maslahat itu tertutup, ya, dan jalan-jalannya itu juga susah. Kok ini loh, hamba itu harusnya tahu gitu loh. Dia itu mau ke suatu kebaikan ketutup, nggak bisa. Jalan menujunya dipersulit. Ajaibnya orang ini udah dipersulit, tapi wa huwa la ya'lamu min aina utiya. Dia masih aja nggak tahu apa penyebab hal ini gitu loh. Paham nggak jemaah? Ya. Jadi dia pengen melakukan suatu kebaikan atau pengen menuju kebaikan, tapi terhalang, nggak bisa. Jalannya tertutup, ditempuh sulit sekali, pintunya tertutup. Lalu dia nyalahin orang lain. Maka kata Ibnu Qayyim, wa huwa la ya'lamu min aina utiya. Dia kok bisa-bisanya enggak tahu apa penyebab sulitnya jalanan dan juga tertutupnya tujuan. Padahal justru sebab itu ada di dirinya sendiri. Iya, sebabnya itu ada di dirinya sendiri. Kadang kita itu mencari penyebab kesulitan di orang lain. Black sheep namanya. Kita cari kambing hitam. Padahal wedusnya ya diri kita sendiri. Ajaib. Ya. Jalan itu nih kok sulit banget. Tujuan udah jalan itu sulit banget. Tujuannya ketutup lagi. Fala yalumanna illa nafsa. Maka janganlah dia sesali kecuali dirinya. Lihat dirinya. Harus tahu bahwasanya dirinya lah penyebabnya itu. Dirinya lah penyebabnya. Dia itu apa? Maksiat. Ya. Ada seorang misalnya dia mau sholat subuh berjamaah, pengen banget sholat subuh berjamaah. Ya, pengen banget sholat subuh berjamaah. Pengen kayak orang-orang gitu. Tapi selalu terlambat. Maksudnya nggak bisa. Selalu bangun jam 5, setengah 6. Setengah 6 Pak, ini berapa nih? Jam 6 bahkan, karena mentang-mentang hari Sabtu atau Ahad. Tapi pengen ikut kajian tapi nggak bisa. Yang misalnya siapa? Istri. Kamu nih dasar perempuan nggak bisa bangunin suami lah. Kata Ibnu Qayyim, orang kayak gini kok nggak tahu kok bisa dihalangi kayak gini, nggak tahu dari mana asalnya. Sebabnya apa? Ya sebabnya ada di dirinya.
pasti karena maksiat sehingga menghalangi jalan kebaikan tersebut. Kalau sekali mungkin wajarlah, sekali ketiduran itu, tapi terus begitu gitu loh. Sekarang kalau kita lihat tetangga masing-masing, Pak, pasti Bapak punya tetangga Muslim, tapi nggak pernah wajahnya ada di masjid. Bahkan mungkin kalau ke masjid grogi dia. Saya masjid grogi dan malu gitu. Mungkin ada yang kayak gitu. Dan saya pernah punya teman kayak gitu. Ya. Walaupun kita nggak mau ngejek juga, cuman ajaib ini ya, teman anak punya teman lama, teman kecil gitu. Ketika kita udah bersama-sama gede gitu kan, udah punya keluarga, dia seumur hidup kayaknya nggak pernah ke masjid deh dari kecil tuh. Satu ketika dia ke masjid, di situ anak kaget gitu sampai hampir jatuh. Loh, antum udah masjid, tapi kan nggak mau ngejek dia, anak dia main senyumin aja. Kok kita ejek malah dia nggak mau ke masjid. Itu aja nggak anak ejek aja, besoknya nggak ke masjid kok, apalagi anak ejek, mungkin langsung keluar kali habis itu. Kaget kita. Dan dia itu ke masjid tuh pelangap-pelongok kayak orang bingung gitu loh. Ada orang kayak gitu loh. Dan memang qadarullah, memang sering minum dia anaknya. Jadi qadarullah ya, semoga Allah beri hidayah. Ya, jadi ketika kita ingin suatu kebaikan, itu udah bagus, ada niatan kebaikan, tapi kok dipersulit gitu loh. Ya. Maka dipersulit ini coba kita muhasabah. Bukan karena apa-apa, melainkan ada sumbernya, yaitu dari diri kita sendiri. Mungkin dosa lampau yang Allah Ta'ala katakan untuk kita, mungkin Anda belum cocok untuk kebaikan ini sebelum Anda bertaubat dari dosa itu. Iya, begitu. Anda belum cocok ke kebaikan ini sebelum Anda bertaubat dari dosa-dosa itu. Coba taubat dulu. Ya. Karena boleh jadi kalau misalnya Allah Ta'ala kasih kebaikan ini, malah Anda justru nanti akan menyelewengkan kebaikan karena Anda belum taubat dari dosa-dosa lama. Karena dosa-dosa tersebut dipelihara di kebaikan ini akan meracuni kejernihan air kebaikan ini gitu loh. Difikirkan aja contohnya masing-masing, mungkin bapak-bapak bisa gambarkan sendiri. Ya. Nah, di antaranya misalnya seseorang yang durhaka sama orang tuanya, ya, atau memutus tali rahim. Memutus tali rahim. Yang benar silaturahim itu adalah menyambung hubungan dengan orang yang memiliki kekeluargaan kerabat rahim pada kita. Adapun kalau sesama muslim itu namanya silatul ukhuwah lebih tepatnya. Walaupun ya silaturahim ya kita sama-sama saudara dari segi rahim keislaman gitu lah. Iya, tapi kalau dari segi tinjauan fikihnya silaturahim itu lebih ke kerabat, ya kerabat, terutama kedua orang tua kandung. Nah, orang yang meninggalkan silaturahim itu cepat hukumannya. Cepat hukumannya, dan hukuman di dunia untuk silaturahim itu belum tentu menjadi kafarah terhadap hukuman di akhirat. Ya, kafarah itu adalah penggugur dosa, belum. Apalagi durhaka sama orang tua. Ya. Nah, di sini ada kisah Muhammad bin U'ain al-Fazari, beliau bercerita, sami'tu Abu Ishaq al-Fazari. Ini suruk masih 10 menit lagi kira-kira ya. Oke, baik. Jadi ada Abu Ishaq al-Fazari berkata kepada Abdullah bin al-Mubarak. Jadi al-Fazari ini berkata kepada Abdullah bin al-Mubarak, "Ya Aba Abdurrahman," yaitu Abdullah, "wahai Abdullah bin al-Mubarak, kana rajulun min ashabina jama'a min al-ilmi aktsara mimma jama'tu wa jama'ta." Wahai Abdullah bin Mubarak, siapa yang enggak pernah dengar Abdullah bin Mubarak di sini jemaah? Itu salah satu ulama salaf yang ilmunya tinggi, populer di zamannya sampai sekarang. Wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mubarak,
ada seorang di antara teman kami ini itu mengumpulkan ilmu lebih banyak daripada yang saya kumpulkan dan engkau kumpulkan. Artinya kita digabung, dia lebih berilmu daripada kita berdua. Bayangkan, lebih berilmu daripada Abdullah bin Mubarak. Fahtadara, maka tibalah dia ihtidar. Ihtidar itu adalah momentum sakaratul maut, Pak. Fasyahidtuhu, aku menyaksikan momentum tersebut, dia dalam kondisi sakaratul maut, mau wafat. Faqala lahu, ya, maka aku katakan pada dia, atau ada yang mengatakan pada dia, qul, wahai rajul, qul, katakan la ilaha illallah. Namanya kan kalau sakaratul maut kan talqin, ya, la ilaha illallah. Maka apa dia bilang? Orang alim ini yang ilmunya di atas Abdullah bin Mubarak. La astati'u an aqulaha. Ngomongin bisa nih, saya nggak bisa ngomongin itu lancar ngomongnya, tapi untuk la ilaha illallah nggak bisa. Saya nggak bisa ngomong itu sekarang saya nggak bisa ngomongin itu. Bilang la ilaha illallah, saya nggak bisa ngomong itu. Thumma takallama fayatakallam, di dua kali, qala dzalika marratain, dua kali kayak gitu, saya nggak bisa ngomongin itu, saya nggak bisa ngomongin itu. Falam yazal ala dzalika hatta mata. Selalu dia kayak gitu. Saya enggak bisa ngomong itu. La astati an atakallam bih, la astati an atakallam bih. Padahal ditalqin dia orang la ilaha illallah, Pak, la ilaha illallah, gampang kan? Gampang. La ilaha illallah itu paling gampangnya zikir, Pak. Kenapa? Karena kita itu enggak gerak bibir pun bisa la ilaha illallah. Paling gampangnya zikir la ilaha illallah. Lebih gampang daripada Allahu akbar. Karena makhrajnya lebih banyak Allahu Akbar dan gerakannya lebih banyak Allahu Akbar. Perlu makhraj ba, mulutnya tutup bar. Kalau la ilaha illallah enggak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba, gampang banget. Seolah-olah makhrajnya cuma lam doang gitu loh. Paling gampangnya zikir itu. Tapi dia mudah mengucapkan la astati an aqul, la astati an aqul. Saya enggak bisa mengatakan itu, saya enggak bisa. Ngomong itu gampang, tapi la ilaha illallah segampang-gampang zikir enggak bisa. Hatta mat, sampai kemudian mati dia dalam keadaan enggak bisa bilang la ilaha illallah. Maka kemudian kata Al-Fazari ini, fasa'altu anhu, saya kemudian bertanya-tanya ke orang tentang dia ini. Padahal dia ini orang berilmu. Kok akhir hayatnya kayak gini gitu loh. Ini menunjukkan kita bolehnya mencari ibrah sebenarnya, bukan ghibah, tapi mencari ibrah. Kenapa kok orang ini bisa begini gitu loh. Padahal dia kita kenal yang paling berilmu di antara kita. Maka dikatakan padanya, fa na'udzubillahi min dzalik, kana 'aqan biwalidayhi. Orang berilmu ini durhaka sama kedua orang tuanya. Fadhanantu, kata orang-orang, maka kami menduga annalladzi hurima kalimatal ikhlasi li'uquqihi biwalidayhi, yang membuat dia itu diharamkan oleh Allah Ta'ala dari kalimat la ilaha illallah adalah apa? Karena durhakanya dia pada kedua orang tua kandungnya. Iya. Kayak orang kalau misalnya mungkin banyak dosa tapi dia masih bakti sama orang tuanya, dia masih punya modal di hadapan Allah nanti gitu. Tapi kalau orang udah cuman ilmu doang punya, hafalan banyak, durhaka sama orang tuanya, maka ilmunya apa manfaatnya gitu. Ya Pak ya. Dan anak-anak kita ini harus kita tanamkan, jangan sampai cuman sisi kognitif doang pahamnya gitu loh. Dan ajaibnya sekarang ini pendidikan sekarang hanya sebagaimana kata beberapa pakar dan juga di antara keluarga kami yang juga pakar dalam bidang pendidikan, sekarang ini memang objektif pendidikan sekarang itu banyak hanya bersifat kognitif dan prestasi. Value-nya itu bukan di moral, value-nya bukan di amal, yaitu hanya di kognitif, yaitu pemahaman, yaitu hafalan dan semisalnya, dan punya prestasi, mengharumkan diri, mengharumkan nama sekolah, mengharumkan nama kampus, yang ujungnya semua itu kembali menuju apa? Supaya dapat kerja. Maka ilmu sekarang itu kebanyakan supaya dapat kerja, padahal secara praktek banyak orang punya pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang yang dipelajari sebelumnya. Jadi kacau sebenarnya sekarang itu, banyak kekacauan jemaah.
Nah, kita sebagai orang tua ini tugasnya apa? Menanamkan moral pada anak-anak ini, akhlak yang mulia, nafkah yang benar, yang halal, supaya anak ini nanti ketika kita tua masih mau merawat kita wafat masih mau mendoakan kita. Iya, na'udzubillah, kita kalau punya anak yang punya ilmunya saja mapan ilmunya, tidak mapan akhlaknya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati jemaah sekalian, kalau kita pengen supaya husnul khatimah, baktilah kita sama kedua orang tua walaupun sudah wafat. Kunjungi kuburannya, doakan beliau-beliau yang sudah wafat ya. Yang masih hidup, berbaktilah dengan apa yang kita bisa mampu kerahkan untuk berbakti. Ini nasihat buat anak pribadi dan juga jemaah sekalian, karena Allah Ta'ala akan mengganjari kita dunia akhirat sesuai dengan amalan kita. Kalau kita perlakukan orang tua kita insyaallah dengan sebegitu baktinya, insyaallah anak-anak kita akan menjadi substitute playernya gitu loh, pemain pengganti, pemeran pengganti seperti kita lakukan sekarang ini insyaallah Ta'ala. Iya. Oke, materi sampai situ insyaallah jemaah sekalian. Apa ada soal mungkin 5 menit atau 4 menit lagi? Udah ini belum kira-kira jemaah? Sudah ya? Suruk ya? Hah? 1 menit lagi. Ya, kalau ada satu pertanyaan nggak bisa jawab 1 menit biasanya. Iya atau tidak gitu jawabannya nggak pernah ada kayak gitu. Tanya kayak kira-kira gimana kabar antum saat minimal gitulah pertanyaannya biar anda bisa jawab gitu. Alhamdulillah bkhair gitu. Baik ya. Alhamdulillah atas pagi ini yang telah Allah Ta'ala berikan kepada anda juga dan juga jemaah sekalian. Semoga pagi yang bermanfaat dan ilmu yang menimbulkan atau mewujudkan amal saleh dan ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum wa fi ulumikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.